Shalom saudara Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Nah, saudara Tuhan, di kesempatan ini saya kembali membahas atau menanggapi dua orang mualaf yang membahas Alkitab, khususnya di dalam kitab Yehezkiel pasal 23. Dan dua orang mualaf ini sedang membahas ayat ini atau pasal ini, dan mereka berkata bahwa tidak layak ini dijadikan sebagai firman Tuhan. Karena kenapa? Karena ayat ini bagi mereka berbicara persundalan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita menjelaskan ayat ini, mari kita menonton videonya terlebih dahulu. Ada ketidaknyamanan daripada abangku Didit Yuli yang mengatakan, yang menuduh bahwa Lim Joy Sun telah melakukan menafsirkan ayat-ayat Bible dengan sekudelnya sendiri, dengan seenaknya sendiri, perihal tentang Yehezkiel pasal 23 ayat yang ketiga begitu ya. Nah, apakah benar Aristo, Ustadz Kenama, Aki Filipus Christian, guru saya yang ada di Malaysia, Bro Lim Joy Sun, menafsirkan ayat dengan seenaknya sendiri? Maka mari kita coba baca, sahabat semua. Jadi kalau kita membaca ayat ini di Yehezkiel pasal 23 ayat yang ketiga, saya bacakan saja ya, walaupun ayatnya seperti ini ya. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawatannya dipegang-pegang. Kemudian ayat yang keempat, nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Ohola. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, sahabat di Media Channel, apakah kami sedang menafsirkan ayat ini? Apakah kami sedang menafsir-nafsirkan dengan keinginan kami? Saya kira salah kalau kemudian dituduh bahwa kami telah menafsirkan ayat-ayat itu dengan seenak kami sendiri. Yang kami sampaikan apa sesuai dengan yang tertulis di dalam teksnya. Kami tidak pernah menambah dan kami tidak pernah mengurangi ayat-ayat itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak pernah mendiskreditkan kitab suci manapun. Kalau kemudian Lim Joy Sun mengatakan bahwa ayat-ayat itu tidak layak untuk dibaca, faktanya seperti itu. Dan sahabat-sahabat semua sudah bisa melihat. Dan ini tidak mungkin dikategorikan sebuah kitab suci. Karena sebuah kitab suci itu adalah petunjuk bagi manusia, pelajaran bagi manusia, agar kemudian manusia menemukan prinsip-prinsip hidup, kemudian manusia menemukan prinsip-prinsip kebenaran sebagai petunjuk, pedoman, agar kemudian manusia menemukan jalan yang benar. Oke, saudara dalam Tuhan, ini tadi cuplikan videonya. Dan mereka membahas Yehezkiel pasal 23 ini sebagai ayat yang sebenarnya menurut mereka tidak layak dijadikan sebagai firman Tuhan karena berbicara persundalan. Nah, saudara dalam Tuhan, pikiran-pikiran mualaf ini aneh-aneh selalu mencari kesalahan Alkitab. Padahal pikiran mereka lah yang ngaco. Kenapa saudara dalam Tuhan? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, ke dalam pembahasan Yehezkiel 23 ini, sebenarnya kalau saudara perhatikan tadi apa yang dia baca ini, sebenarnya dia memotong ayat saudara dalam Tuhan. Dia tidak membaca ayat 3 dan ayat 4 ini secara keseluruhan. Karena kenapa? Kalau dia membaca secara keseluruhan, biang keroknya pasti ketahuan, bohongnya pasti ketahuan. Nah, saudara dalam Tuhan, supaya jelas, saya bacakan bagi kita. Saya baca mungkin dari pasal pertama, supaya ayat pertama supaya lebih jelas. Datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yehezkiel. Hai anak manusia, ada dua orang perempuan dari sana, dari satu ibu.
Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dadanya keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama Oke, saya stop sampai di sini. Tadi ya, Bapak yang di video ini membacakan ayat ini sampai di sini ya. Ayat 4 ya, mungkin ayat 4b ya, karena ini 3 poin ya. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Padahal ayat ini masih ada kelanjutannya sebelum ayat 5. Saya bacakan kelanjutannya. Oke. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Nah, jelas di sini ya, mualaf ini tadi mengelabui pikiran pendengarnya, seakan-akan ayat ini berbicara tentang seorang perempuan ya Israel yang sedang bersundal, sehingga mereka punya alasan bahwa ini tidak layak dijadikan sebagai firman Tuhan, tidak layak dijadikan sebagai panutan manusia. Nah, saudara Tuhan ya, dalam hal ini dia mengelabui pikiran pendengarnya. Karena kenapa? Ya, dia tidak membaca secara keseluruhan. Padahal tadi kalau kita sudah membaca secara keseluruhan, pikiran kita pasti merasa jelas ayat ini sebenarnya bicara tentang apa. Nah, saudara Tuhan, sekali lagi dia motong ayat yang dia tidak bacakan ya, begini ya, ayat 4c. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem ya. Dan ini sebelum ayat 5, saudara Tuhan. Ini lanjutan ayat 4. Tetapi inilah pikiran para katron, inilah pikiran para mualaf yang selalu mencari kesalahan Alkitab ya. Ada mereka yang mencopot ayat Alkitab, yang ada juga mualaf-mualaf ini saya lihat di video-video juga ya, membuat ayat sendiri ya. Dan yang ini yang baru kita tonton tadi ya, memotong ayat ya, tidak membaca ayat ini secara keseluruhan. Nah, dari sini pun sudah tahu ya persoalannya di mana. Persoalannya bukan di ayat ini, tapi persoalannya adalah di para mualaf ini. Nah, saudara Tuhan, mengenai Yehezkiel pasal 23 ini sebenarnya ya tidak sedang berbicara tentang perempuan sundal, yaitu Ohola dan Oholiba. Tetapi ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui kata kiasan ya. Tuhan menggunakan kata perumpamaan ya, perzinahan Ohola dan Oholiba. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan sedang mengatakan bahwa bangsa Israel ini ya sedang berzina dalam arti bukan berzina secara kedagingan, bukan, tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka percaya kepada ilah-ilah lain selain Tuhan, dan itu merupakan perzinahan bagi Tuhan ya. Jadi sekali lagi ini tidak berbicara tentang perzinahan atau persundalan secara fisik, bukan ya. Ini juga tidak berbicara tentang dua orang perempuan yang sedang bersundal, bukan, tetapi berbicara kepada bangsa Israel ya. Tuhan sedang menyampaikan kekecewaannya kepada bangsa Israel ya. Tuhan marah kepada bangsa Israel ya, dan mengibaratkan bangsa Israel ini adalah seorang perempuan yang sedang berzina kepada ya bangsa-bangsa lain, kepada Allah lain ya. Karena setelah Salomo mati ya, kerajaan bangsa Israel itu pecah menjadi dua, yang kita kenal kerajaan utara dan kerajaan selatan ya. Dan itu mereka dihajar atau dijajah oleh Asyur dan Babilonia, saudara Tuhan ya. Dan ini yang dimaksud oleh Alkitab ini, bukan berbicara tentang perempuan yang sedang bersundal. Nah, kalau kita melihat di peta ya, seperti
Oke, saya munculkan petanya seperti apa. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat di peta, di sini jelas bahwa Samaria dan Yehuda ini sebenarnya merupakan kerajaan Israel. Ya, di sini jelas seperti yang ada di layar saudara, ya ada kerajaan Israel yang mana kotanya itu terdiri Samaria, Sikem, Jaffa, Betel, Jaras, dan Yeriko. Dan di bawahnya juga yang warna kuning itu ada kerajaan Yehuda, yang mana ibu kotanya merupakan Yerusalem, Lakis, Hebron, dan Beersheba. Jadi jelas ya, ini berbicara terhadap bangsa Israel. Di ayat ini atau Yehezkiel 23 ini berbicara mengenai kerajaan Israel, bukan berbicara mengenai ya dua orang perempuan yang sedang melakukan hal yang tidak terpuji. Nah, saudara Tuhan, inilah pikiran-pikiran para kafirun, para mualaf yang selalu mencari kesalahan Alkitab ya dengan melakukan berbagai metode seperti tadi ya mualaf ini membacakan ayat ini sepotong-sepotong. Dia tidak membacakan secara keseluruhan. Ya, nggak usah dibaca sampai akhir. Tapi sampai ayat 4 ini saja dia baca, sebenarnya pikiran orang yang mendengarkan pasti jelas. Oh, ini berbicara bukan kepada perempuan yang sedang berzina, bukan, tetapi berbicara kepada bangsa Israel ya yang waktu itu sudah menjadi dua kerajaan, kerajaan Yerusalem dan juga kerajaan Samaria. Nah, saudara Tuhan, selebihnya biarlah Roh Kudus Tuhan yang menjelaskannya di kita, dan biarlah video ini didengarkan oleh para mualaf ini dan mereka sadar bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar, apa yang mereka lakukan tidak benar, dan kita doakan kiranya di kemudian hari mereka disadarkan Tuhan dan mereka bertobat. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menjelaskan ini, dan kiranya penjelasan yang singkat ini memberkati kita, dan saya terus doakan kiranya saudara tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih, saya Juniwan di Juniwan 01 Channel undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus